Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tamban Podcast. All body have story. Ya, sahabat-sahabat Tambaners, kembali lagi nih Tamban Podcast bersama saya si Dodo. Kalau sebelumnya di episode sebelumnya kita ada Juju dan Daniel yang merupakan first team di BL Camp South Sumatera Series yang mewakilin untuk pemain. Dan sekarang di sebelah saya ada Waduh, tahu lah ya siapa ya. Aldi, Renaldi. Halo, wah. Aldi ini merupakan first team di BL Camp South Sumatera Series untuk pelatih tim putra. Ya. Apa kabar, Di? Baik, alhamdulillah. Baik, ya? Iya. Agak tegang Agak yo. tegang ya di sini ya. Oke, sahabat-sahabat Tambaners, jangan salah fokus dengan apa yang ada di jidat saya. Karena Rasi sudah tidak baik-baik saja. Karena tidak terpikir juga ya. Udah kita skip. Oke. Ali, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Thank you udah hadir di Tamban Podcast, walaupun di tempatnya bukan di studio. Kita tetap ngobrol ya. Oke, aman lah dimanapun tempat podcast bisa lah. Aman ya? Aman. Karena udah ciri khas Tamban Podcast juga sih. Dimanapun bisa kan? Bisa. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kita ini selalu cerita tentang awal basket. Oke. Kalau awal basketnya Aldi sendiri gimana sih? Boleh ceritain sahabat-sahabat Tambaners? Oke, sebenarnya kalau awal cerita basket Ya. agak random ya. Karena Gimana tuh? awalnya aku malah ikut basket, kemudian langsung meleng ke sepak bola. Oh. Gitu. Jadi Iya, pas 7 iya. SMP, aku kan SMP Busri. Aha. Aku ikut basket, di situ pelatih pertamaku adalah Pak Fuad. Aha. Pak Fuad udah legend lah ya kalau sekarang ya. Jadi ikut basket, kemudian itu namanya bukan ekskul tapi PD, pengembangan diri namanya. PD iya. basket itu rame banget, kayak 50 orang lebih. Jadi mau ngantri satu kali latihan layup yang langkah cuman kanan kiri lompat, Iya. itu nunggunya sampai 2 menitan. Ngantri ya? Ngantri, bolanya cuma satu, bolanya cuma 2 kayak gitu. Jadi baru kayak 4 kali pertemuan, 1 bulan lah. Terus ketemu sama guru geografi di sekolah. Dia itu pembina PD sepak bola. Ya. Ditanya, kamu bisa main sepak bola nggak? Ya bisa sih, aku bilang. Terus yaudah kamu ikut sepak bola aja ya. Pak, tapi saya ikut basket pak. Ya. Nggak apa-apa, coba dulu aja karena mau di LPI. Kalau LPI itu ibarat kata DBL-nya anak Liga pelajar ya? Liga Pelajar Indonesia. ya? Benar. Ya udah akhirnya pas Sabtunya aku ikut bola, kemudian keterusan. Aha. Sampai akhirnya aku masuk tim. Tahun pertama aku ikut bola, tahun kedua aku masih ikut bola dan akhirnya kita juara se-Palembang. Baru akhirnya ke kelas 9 SMP itu nggak boleh lagi olahraga. Sampai akhirnya Karena fokus ujian. iya, udah nggak boleh olahraga sama sekolah sebenarnya. Iya. Tapi sama orang tua masih aman. Akhirnya ada temanku namanya Asri, teman dekatku. Dia bilang, yaudah ikut basket aja lah, ikut latihan yang sore, ikut yang di luar sekolah. Iya. Akhirnya ikut latihan, itu kan nggak rame kan, jadinya enak. Baru 2 bulan 3 bulan latihan, akhirnya kita ikut turnamen Bangau Cup. Saat itu zamannya kalau di SMA itu masa kejayaannya Kak Eja, Kak Irvin. Iya. Eja Irvin Eja pada Irvin. saat itu ya. Tapi kita masih SMP di situ. Itu pertama kali, aku nggak tahu ya ini, kalau info yang aku dapat dari saat itu sih, kita pertama kalinya SMP Pusri cowok masuk semifinal. Ketemunya lawan SMP 19. SMP 19. SMP 19 itu juaranya Palembang SMP pada saat itu. Jadinya ya udah akhirnya itu deh awal mula banget aku Awalnya. ikut basket. Nah, ada satu poin sih kalau kakak tangkap di sini. Aldi kan sebelumnya di olahraga sepak bola ya, Iya, dan betul. sempat menjuarain juga event yang lumayan besar. Benar. Nah, kenapa nggak lanjut ke sepak bola? Kenapa milihnya ke basket? Lebih ke bosen sih kayaknya. Bosannya Karena gimana tuh? sepak bola itu menurutku gitu-itu aja. Nggak ada sesuatu yang kayak wow kayak itu. Mana lagi kan jatuhnya aku tuh bukan yang kayak ahli banget gitu loh. Cuman bisa. Dan ya keahlian aku itu pada saat sepak bola itu cuman kayak ya udah cuman kayak standar aja kayak gitu. Iya. Nggak ada tantangannya. Akhirnya ikut basket ternyata seru, banyak kawannya juga jadi basket. Nah, itu kan butuh proses tuh. Ya. Gimana prosesnya biar bisa suka ke basket? Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba sekali ikut latihan langsung suka. Ya. Ada nggak prosesnya gimana gitu? Kalau prosesnya sih apa ya? Nggak ada sih, Nggak karena ada. memang Ngalir aja ya? ngalir aja kayak ngeliatin anak-anak basket latihan kayak pengen lah ikut, ya udah ikut diajakin Langsung juga ya. kan. Berarti apa namanya langsung kayak cinta pada pandangan pertama Pasti, ya. gitu.
Tadi kita bahas juga abis dari situ SMA nih. Iya betul. Abis SMA itu ke SMA 6. Ya. Jadi pemain. Boleh diceritain dulu pas jadi pemain. Oke, jadi awal banget Ya. itu malah aku ikut basket SMA 6 itu sebelum aku masuk ke SMA 6. Oh, udah duluan. Iya, ya? benar. Kayak rekomendasi ya. Enggak gitu, enggak juga. Jadi ada salah satu teman SMP ku, kakaknya itu SMA 6, anak basket SMA 6. Dia ngasih tahu ke temanku, "Dek, coba tanyain teman-temanmu di SMP Pusri yang basket, ada nggak yang mau ikut mau masuk SMA 6 Ya. dan dia anak basket?" "Oh, ada." Ya udah suruh ikut latihan SMA 6 aja. Jadi belum daftar sekolah. Ya. Tapi udah akhirnya kayak latihan pertama kali itu di PTC. PTC waktu lapangan outdoor ya. Lapangan outdoor. Wah, Yang itu sekarang legend nggak tahu sih. lagi. Lapangan itu legend sih. Asli. Itu pertama kali rame-rame tuh sama anak SMP Pusri kan. Udah latihan, itu coach pertama SMA aku, coach Eja, Reza Syafalevi. Halo coach. Harus nonton ya. Di atas. Oh di atas ya, masih di atas. Lanjut. Kemudian itu pertama kali aku latihan malah ngerepotin. Ngerepotinnya gimana? Jadi kan aku bawa motor tuh sama Asri, aku jemput dia, terus kita masuk PTC. Tiketnya dibawa pulang sama Asri. Waduh. Jadi ya pas aku pulang, loh mana tiketnya ya? Mikir. Ternyata kebawa sama Asri. Bawa pulang. Lapor lah sama kayak Kak, tiketku hilang. Itu awalnya aku takut tuh, kayak gak enak lah orang baru pertama kali latihan kan. Kak, tiketku hilang. Oh sudah sini, dia dibantuin. Akhirnya ya first impressionnya ibarat kata udah nyusahin. Udah akhirnya tes SMA 6, akhirnya masuk. Ya udah akhirnya latihan dengan SMA 6 dengan kakak senior. Itu alhamdulillah apa ya? Awal-awal basket SMA 6 juga lingkungannya juga enak sih saat itu. Kayak kakak-kakaknya juga orang-orang yang memang pengen basket banget kayak gitu. Jadinya kita ikut untuk latihan kayak gitu. Dan juga Islami juga ya kan. Masya Allah. Wah, siap. Dan sering berjalannya waktu tuh Aldi kelas 1, kelas 2. Nah itu waktu pas terpilih jadi first team tuh kelas berapa tuh? Kelas 3 kalau Kelas nggak 3 salah. ya? Kalau dulu kan DBL itu 2 tahun. tahun. Maksudnya 2 kali dalam 3 tahun. 3 tahun ya? Jadi apa ya? Aku lupa sistemnya gimana, tapi yang pasti setiap orang tuh maksimal cuma 2 kali. 2 kali Saat ya? itu. Kalau nggak Kalau salah sekarang- kelas 10 dan 11 ya? Atau kelas 11 dan 12. 11 dan 12 Iya, ya? kelas 10 malah nggak boleh kalau nggak salah kemarin. Jadi aku main DBL kelas 11. Ya. Ini ada cerita lucu juga Boleh, sih boleh. sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak Jadi apa-apa. motivasi lah untuk Iya, teman-teman ya. boleh. Jadi 3 bulan pertama aku dipercaya untuk ikut tim kakak-kakak senior itu Ya. kalau nggak salah aku sendiri yang kelas 10 kalau nggak salah. Ada turnamen SPBL. SPBL. Aku lupa aku sendiri apa ada temanku juga berdua apa ya. Di SPBL itu zaman-zamannya Eja masih Iya. berjayanya banget itu. SMA 2 ya dulu. SMA 2, Saperil 1, Saperil 3 yang notabene 3 besar lah kalau turnamen. Abis dari situ itu kalah terbantai itu. Pokoknya semua yang kalah terbantai kita peringkat terakhir lah ibaratnya. Latihan lagi DBL tahun pertama itu kelas 11. Nah itu kita 32 besar menang, 16 besar kita kalah lawan Metodis 2. Metodis 2 itu masih zaman-zamannya Juandi, Alfandi, Tris, nggak tahu lagi siapa namanya. Pokoknya setim lah. Ada 5 orang memang cakep memang dia. Itu pada saat kalah kakak-kakak senior tuh pada nangis semua. Terus aku kayak kenapa sih pada Ini ada nangis? apa? Kenapa nih? Ini Kenapa ada nih? apa sih yang gitu? Terus. Menurut aku kayak ya udah kalah kayak gitu. Aku harus ngakuin kalau mereka memang lebih bagus daripada kita pada saat itu. Jadi kayak nangis sampai teman seangkatanku yang ikut juga kayak nangis juga kayak, "Wih, kok tuh baru sekali main, ngapa lo nangis awak main kita nih juga dikit gitu." Karena aku ngerasa kayak pada saat itu mainnya juga tidak terlalu berguna juga untuk tim kayak kenapa. Jadi kayak tapi udah kan doa habis doa tos tuh satu-satu tos. Sampai akhirnya fase terakhir atau berapa orang terakhir tuh ada Kak Rosanadi. Itu kan saya menang juga. Dia akhirnya kita peluk terus dia bilang, "Di kakak titip basket SMA 6." Gitu. Sorry guys. Ada yang lewat ini tidak Ada melihat penampakan. kamera ini. Biar kita no potong-potong ini. Kita real aja. Lanjut nih. Satu kali take sampai habis. Satu kali tik langsung Oke, habis. kita bingung nih.
Oke, lanjut. Lanjut. Jadi sampai akhirnya kakak titip basket di mana ke kamu. Aku langsung kayak nangis. Baru mau dibangun suasananya ada yang lewat tadi. Padahal orang tuh udah nangis semua, jadi orang tuh udah nggak ada yang nangis lagi, kayak tiba-tiba aku yang nangis, malah kayak aku tuh nangis yang sampai gitu. Langsung ya. Benar-benar yang segitunya. Itu Aldi kelas berapa tuh pada saat itu? Kelas 11, kalau nggak salah kelas 11. Sorry, aku kelas 10 sama kelas 12 apa 11 12 kayak gitu. Pokoknya cuma 2 kali tahun Ada pertama alasan gitu. nggak pada saat kakak senior Aldi ngomong kayak gitu? Pertama aku ketua angkatan basket ya, angkatanku. Kemudian akhirnya aku juga jadi ketua umum ekskul basket SMA 6 pada saat itu. Jadinya aku nggak tahu kenapa dia ngomong kayak gitu, tapi benar-benar jadi motivasi buat aku banget. Sampai akhirnya dari situ aku latihan banget kayak gitu loh. Kalau orang latihan 3 kali, aku 4 kali. Aku latihan sendiri, aku ngajak temanku yang si asli tadi, Sri, temenin aku latihan di sini. Temenin aku kayak gitu-gitu, latihan lah pokoknya sampai 1 tahun berikutnya. Ketemu lagi DBL, itu tahun kedua kan DBL. 32 besar menang, 16 besar menang, 8 besar akhirnya ketemu Saperius Linggau pada saat Terus Linggau. di sini ada dramanya lagi. Apa tuh dramanya? Dramanya ada lagi. Seneng nih kalau ada drama ini seneng nih. Ada dramanya lagi. Jadi itu kan aku nggak tahu kalau untuk cowok mungkin baru pertama kali 8 besar atau gimana, yang pasti kita masuk 8 besar, kita Saperius Linggau, dan itu kejar-kejaran tuh skornya. Jadi di berapa detik terakhir itu aku ada violation, kesalahan falling atau apa kalau gitu. Lawan skor itu 3-1, 3-2 apa ya? Kalau nggak salah, atau 30-30, pokoknya 1 poin. Dia shooting. Jadi kalau misalnya dia masuk 2, beda selisih 3 dong. 3 poin. Agak mau nyusul lagi agak sulit. Aku kayak gimana nih, sorry ini satu gitu. Tapi kalau yang ku inget 2 kali itu nggak masuk sampai akhirnya time out. Kayaknya masih ada time out. Akhirnya masuk lagi, aku dikasih tanggung jawab untuk balesin kesalahanku tadi. Bola ini gimana caranya, harus poin dari back screen, kemudian ke cutting, kamu tinggal lay up, mau apapun gimana caranya pokoknya lay up. Akhirnya Jadi percaya menjadi eksekutor. jadi eksekutor tinggal beberapa detik terakhir. Tin. Sorry ya guys ya. Banyak nih. Banyak gangguannya. Ini ada lagi gangguannya. Oke, jadi Lanjut. sorry ya guys. Banyak nih. Oke, lanjut. Kemudian saya untuk jadi eksekutor itu di 5 detik terakhir kak kalau nggak salah. Akhirnya back screen, aku cutting, dapat passing. Aku kayak udah aman, aku lay up. Masuk. Akhirnya berbanding poinnya sisi poin 1 poin untuk kita menang. Itu aku langsung abis poin itu langsung sujud syukur. Aku kira udah menang. Ternyata belum. Ternyata masih 2 detik. Ternyata masih 2 detik. ceritanya ya. Itu yang kayak aku udah kayak sujud syukur, kayak udah nangis itu. Pas soalnya masih 2 detik. Belum habis. Defend. Terus akhirnya menang. Itu nangis semua kak. Itu benar-benar nangis semua, kayak kita nggak nyangka akhirnya kita bisa foto pakai Fantastic Four. Aku nggak tahu itu memang sejarah pertama kali atau gimana, tapi setelah sekian lama ada basket SMA namanya DBL itu akhirnya kita foto. Di situ kita langsung besok malamnya langsung foto. Kayak masuk jadi final ya. botak semua ya. Kayak masuk final padahal belum. Akhirnya besok sama itu kalau yang akhirnya besok kita lawan Moranim 2 itu juara 2016. Itu ini sih jadi pelajaran buat teman-teman juga, kayak kita terlalu puas. Jadi pada saat kita sudah foto itu kita sudah merasa kita menang ya. Jadinya pada saat main lawan Moranim 2 ya nggak ada mental berjuangnya lagi kayak. Karena udah ngerasa menang. Kayak gitu. Jadinya kita kalah pun nggak ada yang rasa sedih kayak kita kalah. Kan aneh. udah kayak juara. Padahal udah botak. Padahal kan kadang biasanya masuk final dulu atau juara dulu baru botak. Itu sih. Jadi ya di situ ya cerita tentang itulah. Cuy. Banyak ya. Sorry ya guys. Berarti luar biasa ya, dari pengalaman yang random ke haru ya ujung-ujungnya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi, dari jadi pemain nih, gimana ceritanya jadi pelatih tuh? Bebas, mau panjang atau pendek ceritanya bebas. Oke, jadi
aku nih hobi orangnya suka cerita. Cerita ya. Jadi bakal panjang. Kelihatan sih. Jadi kenapa akhirnya aku jadi apa ya? Jadi pelatih. Aha. Kan itu 2016 itu pada saat aku yang kita Fantasy Four aku Ya. kepilih first team. Aha. Jadi 2016 aku juga sempat pernah kepilih jadi first team DBL, jadi player, jadi pemain tim putra, berangkat ke Surabaya. Kemudian aku sempat jadi apa ya, orang yang diremehkan dari orang-orang yang ada di Palembang, Aha. bukan dari luar kota, malah dari orang-orang di Palembang. Jadi pada saat itu kan first teamnya aku, Ragil, Alfandi, Faris sama Farid, Aha. Rubel sama Moreni. Itu orang-orang selalu bilang, udah yang masuk 50 besar paling Alfandi sama Ragil. Wow. Padahal ada 5 tuh perwakilan dari Sumatera Selatan ya. Padahal yang ibarat kata yang di Sumatera Selatan ada 5 dan aku termasuk orang-orang yang cukup rajin latihan pada saat itu. Lihat nanti ya kamu ya. Ya adalah tetap DBL, camp. Tembus berapa besar tuh waktu itu? Akhirnya aku masuk 50 besar. 50 besar. Dan yang masuk 50 besar itu alhamdulillah cuma aku sama Alfandi. Yang cewek juga nggak ada kalau nggak salah. Cowoknya cuma kita berdua. Di situ aku juga apa ya? Satu sisi sudah seneng kayak aku bisa buktiin bahwa aku bukan yang kalian pikirin kayak. Yeah. Aku bukan orang yang bisa kalian remehkan. Itu kejadian juga di pelatih jangan-jangan. I don't know ya. Itu nanti ya, nanti. Oh, nanti ya. Oke. Sepertinya masih banyak nih. banyak. Lanjut. Terus dari situ seleksi untuk 24 kan. Ya aku sadar kalau misalnya untuk saat itu aku belum terlalu punya skill yang Ya. memadai untuk aku masuk 24. Jadi ya pada saat aku udah masuk 24, ya udah memang aku yang kurang. Dari situ aku merasa banyak banget nih ilmu yang aku dapat dari DBL. Semenjak aku lulus SMA, aku selalu bantuin siapapun pelatih yang ada di SMA 6. Jadi setiap SMA 6 kan aku datang kayak, Kak, mereka misalnya latihan layup, aku bantuin lapangan sini, Yeah. coachnya latihan bantuin lapangan sini, nanti bolak-balik coachnya aku bantuin, salah, gerakannya kayak gini. Jadinya setiap tahun tuh aku dari 2016 sampai 2022 DBL aku selalu jadi official. Official terus ya. Baik jadi itu asisten pelatih ataupun cuman sekedar menu-menuhin kuota official ataupun jadi medis, pokoknya gitulah. Oh iya, sorry. Lanjut. Itu lagi di lapangan guys. ada lagi nih. Ada lagi nih. Lanjut. Oke. Mau tipu-tipu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi di situ pada saat aku lulus coachnya masih Kak Eja, aku bantuin Kak Eja ngelatih. Kemudian ada pergantian coach Eja jadi coach Endo, aku juga bantuin juga sampai akhirnya 2021 Kak Endo itu ada urusan di luar kota gitu. Jadi dia kakak mau berangkat dulu, kamu ini ya ngelatih SMA 6 ya, kakak titip sebentar, nanti pada saat sebelum DBL nanti kakak pulang lagi. Oh iya, nggak masalah Kak. Karena ibarat kata aku juga udah biasa ngelatih anak-anak. Latihan sampai akhirnya DBL. Karena aku belum punya lisensi pada saat itu, lisensi pelatih masih ada di Kak Indo, kemudian aku masih asisten. Kita lanjut DBL 2021, itu zamannya Ari first team. Ari first team. Udah selesai dari situ, Kak Indo bilang, yaudah lanjutin aja ngelatih basket SMA 6. Loh, kok gitu Kak? Gak apa-apa, kakak mau buka usaha katanya. Oh ya udah. Mau lebih fokus di usaha. Ya, dia lagi buka usaha juga kan. Aku sempat kayak, beneran aku nggak sanggup nih ngelatih SMA cuy. Ini notabene apa ya? Tanggung jawabnya besar kayak gitu. Tapi sempat kaget juga mungkin ya. Sempat. Tiba-tiba dari jadi official langsung itu. Karena notabene kan aku selama ini kayak ikut latihan lah jatuhnya, bukan yang kayak ngelatih banget gitu kan. Nanti akhirnya ya udah. Kalau gitu ya udah deh, lanjutin aja gitu. Kagok awal-awal. Enggak juga. Emang udah karena udah sering juga kan. Ya. Terus sampai akhirnya oke, ada tamu lagi. Halo Jaran, kau masuk di tempat podcast. Dadah dulu. Ya, dadah dulu situ podcast. Oke. Sudah. Lanjut. Banyak ya guys ya. Oke, jadi ngelatih, ya aku ngerasa aku nggak bisa nih kalau ngelatih cuman sebagai pengalaman. Yeah. Jadi aku harus belajar
banyak lah. Nah dari situ apa ya, aku banyak nanya-nanya sama pelatih-pelatih yang ada di sini, coach-coach di sini, bahkan yang di luar kota. Aku kadang ngajak video call, ajak Zoom meeting, ajak teleponan, ataupun sekedar DM-an tentang masalah pelatihan. Aku nontonin YouTube, aku baca, aku minjem buku-buku DBL camp-nya pelatih-pelatih yang dulu pernah DBL camp. Terus aku nanya, pokoknya aku nanya banget sampai akhirnya aku tuh bercarian lisensi. Kayak mana nih lisensi, mana nih pembukaan lisensi. Nggak ada itu, karena kan baru selesai pandemi. Sampai akhirnya ada pembukaan lisensi di OI pada saat itu aku ikut. Aku seneng banget, maksudnya apa ya, di situ banyak banget ilmu yang aku dapat, baik dari fundamental, baik dari gimana cara kita mengoreksi anak-anak. Kemudian kemarin juga sempat ngintip pelatihan lisensi yang B, jadinya kayak luar biasa. Dan akhirnya itu aku ikut jadi pemain, kemudian jadi official dulu, sampai akhirnya di pelatih. Cukup panjang ya prosesnya ya guys ya. 6 tahun. 6 tahun, bukan muda loh itu. Udah loh. Nah, kita balik lagi ke DBL nih. Ini kan terpilih nih jadi first teamnya coach Putra, tim Putra. Sempat kaget nggak awalnya? Atau sempat terpikir, aku bakalan terpilih nih, gitu? Apa ya? Kalau dibilang mau kepedean sih enggak juga ya, tapi kayak masuk nih gitu. Oh, sempat seperti itu juga ya? Masuk nih. Dan fun fact-nya, aku masuknya bersanding dengan pelatihku sendiri. Oh, Kak Eja. Jadi 2016 aku nominasi, dia juga nominasi sebagai coach pelatih putranya, tapi yang kepilih Kak Anca pada saat itu kalau nggak salah. Di 2022 aku juga nominasi bareng lagi sama beliau. Yang terpilih Aldi. Tapi jadi saingan nih boleh kata, tapi yang kepilih aku. Ya mau dibilang alhamdulillah sempat kayak aku ini masih bocil cuy untuk coaching staff, untuk jadi coaching selevel DBL camp gitu kan. Ya udah gitu. Tapi mungkin dari DBL-nya juga sih ngelihatnya kayak pelatih muda seperti Aldi itu memang benar-benar apa ya, dalam artian mungkin lebih diutamakan mungkin karena muda ya, kan jarang tuh ya kan ya. Apalagi kalau misalnya umuran Aldi ini jujur nggak Kak, rata-rata masih mau jadi pemain. Betul sih. Ya kan, pelatih baik itu wasit mau jadi pemain. Nah ini suatu apa ya, kalau Kakak bilang tuh suatu hal yang nggak biasa. Iya, suatu hal yang nggak biasa, keluar dari zona nyaman Keluar sih. dari zona nyaman. Waduh. Keluar dari zona nyaman ya, bener ya. Betul. Tapi emang udah sempetnya terpikiran sebelumnya. Kalau dari official tuh, aku kedepannya bakal ngelatih jadi pelatih. Nggak ada yang kayak benar-benar kepikiran kayak aku pengen jadi ngelatih, aku pengen bawa tim. Karena kan aku kuliah juga, aku banyak lah kegiatan di luar juga. Jadi let it flow aja. Let it flow aja kayak, oh yaudah akhirnya jadi pelatih. Boom. Dapat jadi pelatih tapi dengan proses yang cukup panjang. Ya, aku banyak banget nanya-nanya lah dengan coach Oscar Putra, coach Boy. Terus ya yang perlu apa ya? Aku bukannya aku gimana ya? Tapi setiap aku ngajak anak-anak sparring, itu kan bukan anak-anak aja yang belajar ya, belajar tanding, tapi aku juga belajar untuk gimana cara ngolah tim yang benar, gimana cara masukin yang substitution yang pas, kayak gitu-gitu. Dan setiap sparring pun aku tuh selalu nanya dengan coach yang aku lawan, coach apa kurang timku, aku selalu nanya gitu. Mau nanya coach Bila, aku sering tanya juga. Kemudian banyaklah setiap coach yang aku ajak sparring, pasti aku tanya, coach apa kurang tim aku, apa kurangnya, apa salahnya tim aku pada saat tadi, baik menang ataupun kalah. Walaupun tim aku menang, aku juga mesti nanya kayak, coach apa kurangnya tim aku. Jadi ya, berarti ada satu sisi kadang yang, aku nggak lihat ini kurangnya di sini. Ada juga yang kayak, kamu bagus, kamu manfaatin ini. Jadinya kan banyak masukan. Karena paling penting sih kalau kita cuman melihat dari satu sudut pandang kita aja juga nggak bisa. Benar. Ya kan, harus ada sudut pandang yang lain supaya kita lebih baik ke depannya. Emang luar biasa sih. Coach Aldi emang luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong DBL lagi nih. Oke. Ada persiapan nggak? Persiapan khusus menghadapi DBL Camp nantinya? Tahun depan ya? Iya, tahun depan. Ada Sejujurnya nggak ada, belum ada. Cuman baru dengar dari coach yang sebelumnya, bagusin bahasa Inggrisnya.
sama tanemin lagi gimana ya ngomongnya tuh kayak dasar dari coach yang baik dan benar kayak gitu. Dan yang paling penting bahasa Inggrisnya yang harus kau bagusin lah, karena mereka ngomong bahasa Inggris di sana. Jadi kalau kau nggak ngerti bahasa Inggris, kau mau Dan bahasa belajar apa basket di pun sana kayak gitu. seluruhnya hampir bahasa Inggris Iya, semua benar. kan di sana. Jadinya kalau untuk persiapan sih untuk sejauh ini belum Belum ada ya kalau persiapan ya. Kalau untuk target target nothing tulus lah, let it flow. let it flow aja. Malah Biarkan Tuhan yang mengatur. betul ya. Kalau misalnya kalau target pasti kita pengen yang terbaik lah ya. Kalau bisa kepilih All Star ya siapa yang tahu. Kalau kepilih 12 besar aja alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah, yang penting kita dapat ilmunya. Luar biasa. Nah, kita balik lagi sedikit ke belakang yang Aldi omong tadi tentang Methodist 2. Oke. Ada apa nih? Dari jadi pemain yang kakak tahu nih, dari jadi pemain sampai jadi pelatih ya, jadi asisten pun itu belum pernah mengalahkan Methodist 2. Fun fact-nya, Oke. pada tahun ini 2022 berhasil mengalahkan Methodist 2. Betul. Itu gimana tuh? Kalian atau Aldi sendiri bisa mencapainya mungkin ya. Oke. Kalau jujur sama Daniel kan dia di DBL pengen mengalahkan SMA 1. Iya. Gimana dari cerita Aldi? Oke. Jadi guys, Ya. dari zaman aku nggak tahu ya kalau dari sebelumnya aku, yang pasti dari zaman 2015, dari zaman aku ikut basket SMA 6, kita itu nggak pernah banget setiap turnamen. 2015 kalah lawan Methodist 2, 2016 kalah lawan Morenin 2, Iya. 2017 kalah lawan Sabrius 3, 2018 kalah lawan Methodist 2 lagi, 2019 kalah lawan Methodist 2, 2018 kalah lawan Lahat kalau nggak salah, 2021 kalah lawan Methodist 2 lagi, dan sparring pun masih kalah. Jadi ya aku masih penasaran banget kayak kenapa ya? Apakah apa yang salah nih, apa yang kurang kayak gitu. Sampai akhirnya 2022 aku benar-benar nyiapin temen adik-adikku, adik-adik aku misalnya adik-adik lah bilang, adik-adikku di SMA 6 kayak gimana caranya kita harus menang nih, ini tahun kita. Karena sebelumnya di Sriwijaya Cup, Mandiri kita menuju ke Methodist 2, dan ayo ini saatnya pembalasan nih. Ternyata masih kalah. Itu kalau aku bisa bilang sampai 8 atau 9 match. Aku sempat ngitung pernah 8 atau 9 match selama 2016 sampai 2021 itu yang kayak kita nggak pernah menang. Sampai akhirnya 2022 itu banyak ya pelatihnya udah ganti-ganti tuh, dari Koh Hardi kalau nggak salah, Kabila sampai akhirnya Koh Hagai sekarang itu nggak pernah menang pada saat itu, dan baru akhirnya 2022 ini menang alhamdulillah. Pasti ada dong kuncinya. Boleh dong di-share. Apa ya? Kalau kuncinya yang penting Yang ditanamin ke anak-anak pada saat itu mungkin. dan ditanam. Aha. Aku paling suka menanamin anak-anak yang penting defense. Ya, satu, karena defense itu yang paling utama dari segala hal. Pada saat you good defense, pasti offense-nya udah enak banget pasti. Pada saat kamu defense-nya bagus, kamu udah ganggu mental musuh. Beda kalau misalnya kamu cuma punya bagus offense, tapi pada saat kamu punya bagus defense, gimana caranya orang pasti panik dengan kalian. Dan hal-hal yang aku masukin sedikit juga, ayo dong, kita belum pernah menang nih lawan ini, kapan lagi? Kita buat sejarah dulu. Kalau bisa kita tahun ini kita buat sejarah semuanya, menang lawan Methodist 2, kita bisa masuk final atau bahkan bisa sampai juara. Ya alhamdulillah bisa menang, Dikasih percaya menang ya. lawan Methodist 2. Walaupun yang ini masuk semifinal kan? Iya, Di semifinal masih belum juga meraih kemenangan. Masih panjang kok. Wow. Masih panjang, masih Ya. ada yang tonton berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting defense ya yang dikuatin waktu itu. Excited loh. Soalnya kenapa, dalam artian pelatih muda jarang loh ada yang berpikiran apa ya ke depan. Tapi lu Aldi Gue udah bisa berpikiran seperti itu. Ya, mudah-mudahan
kakak doakan kedepannya lebih fokus lagi pelatihan dan lebih berhasil meraih yang Aldi inginkan di depan. Amin. Sebenarnya ada banyak lagi nih, ada 3 lagi nih. Gak apa ya, kita lanjut aja ya. Kita 2 jam loh di sini. Sebenarnya dalam bermain basket ini motivasi apa sih yang Aldi tanamin pada diri Aldi sendiri? Kalau untuk motivasi apa ya? Nggak ada yang gimana-gimana banget sih. Aku orangnya apa? Dulu itu seluruh olahraga aku tekunin. Bukan tekunin sih, aku ikutin. Ya. Bola kaki, futsal, berenang, badminton, lari, atletik, aku ikutin semua. Sampai akhirnya aku nemu di basket, ya aku ngerasa basket ini unik. Ya. Nggak semua orang bisa main basket. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan label anak basket tuh Keren ya? keren gak sih? Abas. Abas. Udah gak jadi hal tabu itu. Bukan Bang. hal yang tabu jadinya kayak ya udahlah, aku ikut basket, aku tekunin. Ya motivasi yang paling utama ya aku kalau udah ikut sesuatu ya aku tekunin dan untuk kebanggaan orang tua. Dan alhamdulillah support dari orang tua juga luar biasa. Setiap aku turnamen, orang tua bahkan kakak-kakak pun kadang suka ikut nonton, support, baik dari penyisihan maupun sampai final itu. Kalau turnamen udah pasti nonton. Mama papa balik, kadang malah suka marahin juga. Kamu main kok gitu tadi, bla 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 bla. Harusnya berani syuting, masa kamu nggak berani syuting? Terus kadang ngatain kayak, 3 point jelek banget. Gitu. Dikata-katain gitu ya? Dikata-katain gitu. Tapi kayak, jeng. Ada itu lagi. Ada podcast. Kayak dulu. Ini dikit lagi Banyak ya guys ya. Sorry ya guys ya. Aduh. Boleh minum dulu kali Gak ya? apa, santai aja sambil minum kan. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir sih. Podcast kali Bener-bener ini. dia apa? Podcast kali ini banyak rintangan. Iya, nggak apa. Spesial kok. Iya, benar. Karena 2 ini. Special edition. Dikit enggak dipanas dulu. Berarti emang benar-benar disupport oleh orang Ya, tua. alhamdulillah. Bebas, kau jam berapa? 2 pertanyaan terakhir. Pagi sih. Target Aldi ke depan apa kira-kira? Apa ya? Oke, target ke depan yang pasti nyelesain kuliah dulu Aha. biar fokus ke segala hal. Satu. Kemudian yang kedua ya baik lagi ke tujuan utama bawa tim ya, pengen juara. Sedangkan juara yang di SMA saat ini ya DBL. Jadi masih tetap aku masih penasaran SMA 6 itu udah dari yang aku masuk SMA 6 ya 2016, 2017, 2019, 2021 kita udah Fantastic Four 4 kali Ya. dalam waktu 6 tahun kayaknya. Belum Dan ke belum final pernah ya? masuk final kayak what the hell man, apa ini yang salah, apa ini yang kurang. Jadi aku masih penasaran banget apa kurangnya, apa salahnya, apa yang buat kok kita tuh nggak pernah masuk di partai puncak. Apakah ada faktor X dari latihannya, atau dari mentalnya, atau dari orangnya, atau dari orang lain lah kayak gitu. Terus Itu ya. Nah, untuk harapan untuk basket SMA 6 ke depan apa? Oke. Dan Betul juga ya? terakhir harapan untuk basket futsal habis itu. Oke, ini denger nih kalau kalian pada nonton. Aha. Enggak. Jadi kalau harapan ya pasti semoga basket SMA makin lancar ya untuk latihannya, karena percuma kita bermimpi pengen jadi juara, Aha. tapi kalau misalnya kita nggak punya usaha untuk latihan. Jadi kita realistis aja lah. Ya yang penting konsisten kita latihan, sebisanya kita latihan semaksimal mungkin. Ya harapan itu bisa tercapai kalau memang ada usaha. Tidak ada yang tidak Nggak ada mungkin. yang nggak mungkin. Untuk Sumsel Untuk Sumsel besar harapanku ya tahun depan atau 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi Sumsel bisa lolos pon lah ya. Aku harap, karena aku lihat yang kelahiran 2002 itu kan luar biasa banget. Aku rasa harusnya sih bisa lah bersaing untuk nasional. Jadi basket Sumsel mana ada pengurusan baru kan sekarang. Semoga makin memperhatikan lah untuk anak-anak orang-orang basket, anak-anak basket di Sumsel biar lebih maju. Basket Sumsel Jaya. Gaya. Salam olahraga. Ya, itulah guys, sahabat-sahabat Amateurs, obrolan kita dengan Aldi, salah satu pelatih muda yang ada di Sumatera Selatan dan juga membawa SMA 6 dan juga mewakili Sumatera Selatan juga di Honda DBL Campers Team Coach. Nah, kita doakan mudah-mudahan apa yang dia cita-citakan di karir pelatihannya
Ya juga kalau misalnya jadi pemain juga ya kan kita doakan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Aldi. Itu saja guys. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Tambaners untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nantikan episode-episode Taman Podcast yang lainnya. Taman Podcast, all body have story. Thank you deh. Thank you Kak. Wah gila. Luar biasa.